ngerti, oh di sini. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Meski pemilihan presiden masih 3 tahun lagi, sejumlah lembaga telah mulai melakukan survei mengenai calon presiden tahun 2024. Survei tersebut salah satunya dilakukan untuk melihat elektabilitas sejumlah tokoh di tanah air Indonesia. Sedikitnya ada 2 lembaga yang baru-baru ini menggelar survei, antara lain Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Indobarometer. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei tersebut. Posisi kelima ditempati oleh Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi ini menempati posisi kelima tokoh dengan elektabilitas tertinggi versi survei Indobarometer bulan ini. Sandiaga Uno tercatat memiliki elektabilitas 6,8%. Angka itu melorot ketimbang survei-survei sebelumnya. Sandiaga Uno sebelumnya memiliki elektabilitas 8,8% berdasarkan survei di bulan Juli tahun 2020 dan turun menjadi 7,7% di bulan Oktober tahun 2020. Serta kini di tahun 2021 menjadi 6,8%. Pada survei LSI, Sandiaga Uno hanya mengantongi 6,9% suara responden pada simulasi terbuka. Elektabilitas Sandiaga itu pun kalah dari Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama yang elektabilitasnya 7,2%. Posisi keempat ditempati oleh Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta ini menempati posisi keempat tokoh dengan elektabilitas tertinggi versi survei LSI. Anies Baswedan tercatat memiliki tingkat elektabilitas 10,2% pada simulasi terbuka dan 13,3% pada simulasi tertutup. Adapun temuan Indobarometer menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan terus menurun. Elektabilitas Anies Baswedan yang mulanya 10,1% pada bulan Juli tahun 2020 menjadi 8,9% di bulan Oktober tahun 2020 dan kini di tahun 2021 menjadi 7,6%. Jika tren ke depan terus menurun, maka peluang Anies Baswedan untuk masuk bursa Pilpres tahun 2024 semakin berat. Posisi ketiga ditempati oleh Ridwan Kamil. Saling salib dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat ini menempati peringkat ketiga tokoh dengan elektabilitas tertinggi versi Indobarometer. Elektabilitas pria yang akrab disapa Kang Emil ini melesat hingga 16,1%. Padahal sebelumnya turun dari 11,3% pada bulan Juli tahun 2020 menjadi 10,6% pada bulan Oktober tahun 2020. Hasil berbeda diperoleh pada survei LSI. Hasil survei tersebut justru menunjukkan bahwa Kang Emil tidak masuk 3 besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi, lantaran hanya mengantongi 5% suara responden pada simulasi terbuka. Adapun dengan simulasi tertutup, tingkat elektabilitas bekas wali kota Bandung ini adalah 7,5%. Posisi kedua ditempati oleh Ganjar Pranowo. Nama Gubernur Jawa Tengah ini menempati posisi kedua tokoh dengan elektabilitas tertinggi versi survei LSI awal tahun ini.
Berdasarkan survei tersebut, Ganjar dipilih oleh 10,6% responden apabila menggunakan simulasi terbuka. Sedangkan pada simulasi tertutup, 10 calon elektabilitas Ganjar adalah 15,4%. Hasil serupa tampak pada survei Indobarometer. Elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini sebesar 15,9%. Setelah sebelumnya naik dari 15,4% pada bulan Juli tahun 2020 menjadi 16,5% pada bulan Oktober tahun 2020. Ridwan Kamil dan Ganjar kini mulai saling menyalip, kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indobarometer, Leonard SB, pada siaran persnya Kamis 18 Februari tahun 2021. Posisi pertama ditempati oleh Prabowo Subianto. Hasil survei dari dua lembaga tersebut menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Dalam simulasi terbuka LSI, Prabowo dipilih oleh 22,5% responden. Alasan utama mereka memilih: yang pertama, tegas dan berwibawa. Yang kedua, perhatian pada rakyat, kata Direktur Eksekutif LSI Dayadi Hanan dalam rilis hasil survei Senin 22 Februari tahun 2021. Adapun pada simulasi semi terbuka, yaitu ketika nama calon dikerucutkan menjadi 10 nama, LSI mendapati elektabilitas Ketua Umum Gerindra ini sebesar 26%. Sementara itu, temuan survei Indobarometer menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 17,2%. Setelah sebelumnya sempat turun dari 17,6% pada survei bulan Juli tahun 2020 menjadi 16,8% pada survei pada bulan Oktober tahun 2020. Itulah nama-nama tokoh yang masuk dalam bursa Capres tahun 2024 versi lembaga survei LSI dan Indobarometer.